Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita beribadah bersama dengan penuh ucapan syukur kepada Allah Bapa di surga. Karena 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Mari kita mengiring Dia seumur hidup kita masuk dalam rencananya. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembah. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bercanaku untuk memuliakanmu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembah. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan
Shalom. Kita bersyukur bahwa sampai detik ini kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan senantiasa baru dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, sungguh kami bersyukur pagi hari ini karena Engkau yang begitu luar biasa mengasihi kami. Engkau senantiasa menuntun hari-hari kami sampai detik ini. Dan kami juga merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan senantiasa kami rasakan betapa Engkau Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Pagi hari ini kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan, karena kami sadar kebenaran-Mu yang kami ketahui itu yang akan memerdekakan setiap kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang benar. Pemazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dia adalah Tuhan yang baik dan yang benar. Ada begitu banyak Tuhan di bawah kolong langit ini, tapi Dia adalah Tuhan yang benar. Dia ada jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah Yesus. Setiap firman-Nya itu pun kebenaran. Di dalam Yesaya jelas bahwa setiap firman yang keluar dari bibir Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi itu akan bekerja. Dan ketika saudara perhatikan hari-hari terakhir ini, bagaimana firman-Nya digenapi satu per satu. Coba perhatikan, kalau kita melihat hari-hari terakhir ini, ada begitu banyak bermunculan nabi-nabi palsu dengan membawa ajaran mereka, pembenaran mereka, Injil mereka, tetapi hanya Injil yang sejati ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia adalah Injil yang sejati, kabar keselamatan, kabar sukacita. Selain banyaknya muncul nabi-nabi palsu, kita melihat ada begitu banyak kejahatan yang saat ini semakin bermunculan. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oleh karena mereka memburu uang, mereka menghalalkan segala macam cara. Yang dulunya mencari uang dengan cara yang salah itu musyrik, sekarang halal. Kenapa? Karena memang seperti itulah hari-hari terakhir ini bermunculan kejahatan demi kejahatan. Bahkan nyawa tidak berarti apa-apa, hanya untuk mendapatkan seonggok uang. Bukan cuma sekedar banyak yang muncul nabi palsu, tetapi kejahatan semakin bertambah. Bukan cuma sekedar itu. Kalau kita melihat masa-masa yang sukar sekarang ini sedang terjadi, banyaknya PHK di mana-mana, sehingga semua orang tidak bisa bekerja dan tidak bisa mendapatkan income
memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga terjadi cekcok di mana-mana. Istri melawan suami karena tidak diberi uang belanja. Suami juga bingung, tidak dapat pemasukan karena mereka tidak bekerja. Belum lagi nanti masa yang sukar bermunculan melalui masukan yang tidak ada untuk rumah tangga, penyakit yang muncul, beraneka macam penyakit. Bahkan yang sekarang lagi tren, penyakit virus corona. Belum ada lagi vaksin untuk menyembuhkan virus. Kita dengar di beberapa negara sudah bermunculan direalisasikannya chip 666. Bukankah itu semua merupakan penggenapan daripada kebenaran Allah? Dan itu merupakan tanda daripada akhir zaman. Saat ini kita mendengar Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Tempat-tempat yang terpelosok pun sekarang sudah mulai mendengar Injil, kebenaran Tuhan. Bukan cuma sekedar secara langsung ada hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka, tapi melalui media cetak, media elektronik, HP yang sekarang sedang rame-ramenya pakai YouTube dan sebagainya. Saudara, kesudahan segala sesuatunya sedang terjadi. Bukan sudah dekat, tapi saat ini sedang terjadi. Bagaimana iblis memakai begitu macam cara untuk menyeret manusia keluar daripada standar ketetapan Allah, di mana itu adalah DOSA, menyimpang daripada perintah Allah. Dosa ketika dibuai akan menghasilkan maut atau kematian kekal. Allah tahu itu. Bagaimana daya tarik dosa begitu kuat. Dan ada begitu banyak orang yang sudah mulai terkecoh. Bukan hanya orang-orang di luar sana, tetapi orang-orang pun yang senantiasa dengar firman Tuhan kadang-kadang terkecoh. Karena itu Matius 24 dikatakan ayat yang ke-22, Tuhan mempersingkat waktunya, karena jika tidak dipersingkat, tidak ada satupun orang yang selamat. Tujuan Allah datang ke dunia menjelma melalui Yesus Kristus Tuhan, supaya tidak ada satupun orang yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Dia rela mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya bagi setiap kita semuanya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena iblis tahu waktunya sangat singkat, dia berusaha untuk memanahkan panah apinya, menjatuhkan banyak orang dengan berbagai macam cara. Karena itu, biar kita semua yang ada di tempat ini, kita harus kenali apa yang saat ini Tuhan tuntun kita, kemana Tuhan sedang bawa kita, supaya kita tidak terkecoh, kita tidak terjerat, dan kita masuk dalam kubangan dosa. Kita harus benar-benar mengerti pikiran Kristus, apa yang Allah kehendaki untuk kita ada di dalamnya, sehingga kita tetap ada di dalam ketetapan-ketetapan
orang yang memiliki pikiran Kristus, mengerti isi hati Allah, dia akan mengambil sikap yang benar. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sikap hati. Kita belajar dari kehidupan Yosua, Kaleb, bagaimana dia mengintai tanah Kanaan. Dia memiliki sikap hati yang benar. Dia tahu dengan benar Allah yang disembah adalah Allah yang benar, sehingga dia mengambil sikap yang benar. Mordekai pun mengambil sikap yang benar, sehingga dia tidak terkecoh. Untuk memiliki sikap yang benar, milikilah pikiran Kristus. Karena ketika kita memiliki pikiran Kristus, kita akan tahu kemana Tuhan membawa kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memiliki, kita mengerti pikiran Kristus, kita akan klik dengan hatinya Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita mengundang Dia masuk di dalam diri kita, otomatis Dia bertata di dalam diri kita. Tetapi bukan berarti kita berdiam diri, nggak tahu apa yang Tuhan kerjakan. Karena itu terus kita memiliki connect dengan Tuhan, hubungan yang intim. Ajak Dia berkomunikasi. Bukan cuma sekedar ketika kita ada di komunitas besar waktu kita ibadah atau persekutuan bersama-sama, tetapi ketika kita melakukan perjalanan mungkin di dalam mobil, mungkin kita sedang memasak, ibu-ibu, dan apapun juga yang kita lakukan, aktivitas apapun juga, ajak Dia berkomunikasi, dan Dia akan menyingkapkan perkara-perkara yang tak terselami. Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-33, berserulah kepadaku, aku akan menjawab. Dia akan memberikan hal-hal yang tidak terselami. Dia akan sikapkan kepada kita, sehingga ketika situasi keadaan yang tidak menentu, situasi keadaan yang tidak bersahabat dengan kita, kita akan dengan cepat mengambil satu tindakan yang benar. Karena kita tahu apa yang Allah sedang kerjakan di situasi keadaan yang seperti ini, di mana waktu dipersingkat. Bila hari-hari yang kita lalui, kita tidak salah melangkah. Walaupun ada banyak hal yang kadang-kadang membuat kita jengkel, membuat kita sakit hati, membuat kita menangis. Mengapa ini harus terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Tetapi ketika kita mengerti isi hati Allah, apapun boleh terjadi, kita akan tetap percaya, meyakini bahwa semuanya itu baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya harus mondar-mandir dari rumah ke rumah kakak saya karena dia sedang sakit. Sore saya berangkat karena malam harus jaga dia karena dia tidak bisa apa-apa, cuma sekedar menggigil. Dia mengalami sakit yang membuat dia tidak bisa melakukan aktivitas. Jujur secara manusia itu perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak kemasukan apa-apa. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berjalan, hanya tidur terlentang. Jujur secara manusia, kami takut. Tapi bersyukur karena kami sudah melatih, saya sudah melatih diri saya dalam situasi keadaan yang ada tetap connect dengan Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan mau punya rencana apa di balik semuanya ini? Dan Tuhan singkapkan begitu luar biasa. Secara manusia sudah harus masuk ke rumah sakit. Sedangkan kita tahu sekarang ada begitu banyak rumah sakit yang sudah tidak steril karena penyakit yang saat ini
sedang menjamur di mana-mana. Ketika kami berdoa, kami satukan hati kami, Tuhan singkapkan sesuatu yang begitu luar biasa. Ketika saya sampaikan kepada dia, ada satu kekuatan yang luar biasa. Sebab ketika apa yang saya sampaikan kepada dia bukan cuma sekedar informasi, tapi itu kebenaran. Kebenaran yang saya sampaikan itu yang memerdekakan jiwanya, sehingga dia bangkit dengan kesembuhan. Dia sadar bahwa semuanya itu ada sesuatu yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Saudara, hal ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Biar kita sungguh-sungguh mengerti pikiran Kristus. Kalau kita mengerti pikiran Kristus, itu akan membuat hati kita tenang. Ketika kita melakukan segala sesuatunya di luar daripada Tuhan, itu akan membuat kita semakin kacau. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatunya karena kita tahu apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi, dan kita tetap jalan di dalam jalan Tuhan, membuat hati kita tenang. Karena itu miliklah pikiran Kristus. Caranya kita harus tetap connect dengan Tuhan. Kita harus tetap ngeklik dengan hatinya Tuhan, memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada satu pernyataan mengatakan, ketika kita menabur pikiran, kita akan menuai sikap. Ketika kita menuai sikap, ketika kita menabur sikap, kita akan menuai tindakan. Dan tindakan itu ketika kita lakukan terus-menerus akan menjadi gaya hidup, lifestyle kita. Dan itu akan senantiasa membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Untuk kita menabur pikiran, milikilah pikiran Kristus. Sehingga dimanapun kita berada, hidup kita akan menjadi satu kesaksian. Hidup kita akan menjadi satu berkat bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima, bersama-sama kita akan baca di situ ayat yang luar biasa. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Untuk kita sungguh-sungguh mengekspresikan kebaikan, mengekspresikan Allah di dalam hidup kita, kita harus tetap connect dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan, menjadi kesukaan bagi Allah, karena kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman. Puji Tuhan, biarlah pagi hari ini setiap kita semua terberkati. Biar hidup kita semua dibangkitkan. Jangan kita terkecoh dengan keadaan yang ada, sehingga kita keluar dari standar Allah. Milikilah pikiran Kristus, perasaan Kristus, sehingga apapun yang kita lakukan tetap ada di dalam koridor Allah, ketetapan Allah. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, bagaimana kami bangga dan kami bersyukur mempunyai Allah yang benar. Sungguh kebenaran-Mu Tuhan singkapkan hari lepas hari, ketika kami memiliki hubungan yang selalu intim dengan Engkau. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, bagaimana Engkau Allah yang dahsyat menyingkapkan kebenaran-Mu bagi setiap kami. Dan kami yakin Tuhan, hari-hari yang kami lalui, Engkau akan senantiasa menuntun kami, sehingga kami senantiasa ada di dalam kemenangan, melepas kemenangan bersama dengan Engkau, dan hidup kami menjadi berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kekalan nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Yesus memberkati. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Matius 24 ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Marilah kita hidup bijaksana. Kita minta Tuhan membimbing dan mengajar kita menghitung hari-hari ke depan dengan langkah pasti. Sebab waktu Tuhan sudah sangat dekat. Jangan kita takut menghadapi hari esok. Ingat janji Tuhan dan percayalah pada waktunya Tuhan. Haleluya. Kiranya berkat Allah Bapa di dalam nama Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati, melindungi, dan menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Glory haleluya. Bagi Dialah segala kemuliaan, hormat, serta syukur. Di mana kita boleh menyelesaikan ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal,
Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.